Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Zahra. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas teks baru, yaitu teks negosiasi. Pada kesempatan kali ini aku akan menentukan perbagian dari teks negosiasi tersebut. Nanti sebelum itu aku akan menyajikan dulu teks negosiasinya, lalu aku akan menentukan atau membacakan perbagian dari teks negosiasi tersebut. Ada 3 bagian, yaitu pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Setelah itu baru aku akan menentukan jenis dari teks negosiasi tersebut. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Halo Nilo, Halo Hen. aku mau membicarakan tentang kerja kelompok kita, Nil. Oh iya, bagaimana kalau di rumahku saja besok? Besok aku tidak bisa. Rumahmu juga terlalu jauh dari rumahku. Di Cafe Anjani saja, lebih dekat. Jangan di Cafe Anjani, di Cafe Gelora dekat sekolah saja. Lalu, kapan kamu bisa kerja kelompok? Boleh. Bagaimana kalau hari Senin sepulang sekolah? Terlalu dekat dengan hari pengumpulan. Sabtu atau Minggu, bagaimana? Minggu saja, jam 1 siang ya. Baiklah, jika tidak selesai, kita bisa melanjutkannya hari Senin sepulang sekolah. Baiklah, sampai jumpa hari Minggu di Cafe Gelora. Oke, jangan lupa bawa buku yang dibutuhkan ya. Oke guys, jadi setelah tadi kalian sudah membaca teks negosiasi yang telah disajikan, berarti kita semua udah tahu dong teks tersebut membahas topik apa sih? Nah, kalau ada yang belum tahu, jadi teks tersebut itu membahas tentang tempat dan waktu untuk si tokoh Hen dan Nilo ini mengerjakan tugas kelompok mereka. Itu adalah topik dari teks negosiasi tersebut. Oke, kita ke bagian pertama dari teks negosiasi, yaitu bagian pengajuan. Nah, di bagian pengajuan pada teks yang telah disajikan tadi adalah saat Hen, tokoh Hen ini mengatakan bahwa ia ingin membicarakan tentang kerja kelompoknya dengan Nilo. Lalu, si tokoh Nilo ini mengajukan usulan bahwa ia ingin mengerjakan tugas kelompok atau kerja kelompoknya tersebut di rumahnya saja. Bagian kedua yaitu bagian penawaran. Pada bagian penawaran ini, kedua belah pihak ini saling memberikan penawaran terkait tempat dan waktu yang sesuai untuk mereka. Tokoh Hen memberikan penawaran yaitu mengerjakan kerja kelompok tersebut di Cafe Anjani karena lebih dekat. Sedangkan tokoh Nilo memberikan penawaran untuk mengerjakan tugas kelompok tersebut di Cafe Gelora karena lebih dekat dengan sekolah. Lalu selain memberikan penawaran terkait tempat, mereka juga memberikan penawaran terkait waktu yang sesuai untuk mereka. Nah, tokoh Hen memberikan saran sebuah penawaran kepada Nilo, yaitu mengerjakan tugas kelompok tersebut pada hari Senin sepulang sekolah. Sedangkan tokoh Nilo, ia memberikan penawaran untuk mengerjakan tugas kelompok tersebut pada hari Sabtu atau Minggu. Pada bagian akhir dari teks negosiasi yaitu bagian persetujuan. Nah, bagian persetujuan dalam teks negosiasi tadi yaitu adalah ketika kedua belah pihak Hen dan Nilo itu sudah menyepakati atau setuju untuk mengerjakan kerja kelompok mereka di hari Minggu di Cafe Gelora pada jam 1 siang. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yang paling terakhir yaitu jenis dari teks negosiasi tersebut. Nah, jenis dari teks negosiasi tadi adalah negosiasi informal dan lisan. Kenapa sih disebut negosiasi informal dan lisan? Disebut negosiasi informal karena negosiasi informal itu adalah negosiasi yang dilakukan secara santai, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, tanpa harus ada hukum tertentu yang menentukannya gitu. Dan sangat sesuai dengan jenis teks negosiasi yang tadi telah disajikan. Nah, kenapa juga disebut dengan negosiasi lisan? Karena negosiasi lisan adalah negosiasi yang menggunakan ragam lisan. Jadi dia ini menggunakan lisan atau mengucapkannya secara langsung antara
satu tokoh dengan tokoh yang lain yang terlibat di dalam negosiasi tersebut. Sangat sesuai dengan teks tadi, yaitu dilakukan secara lisan atau langsung. Oke guys, jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai teks negosiasi. Jadi teks negosiasi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian walaupun isi dari videonya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.